Shen Yin Wangzuo, bab 456. Serangan mendadak. Saya. Namun, pasukan iblis ini sangat terlatih. Ketika tiba-tiba menjadi sasaran serangan seperti itu, mereka masih tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Semua iblis neraka berkumpul bersama, dijaga secara khusus oleh semua beruang iblis, membuat pasangan mereka cocok. The Berserk Demons and Fiends juga menunjukkan respon dari sisi mereka sendiri. Lebih tepatnya, setengah dari iblis terbang ke langit, mencegat batu yang jatuh di langit. Setidaknya dengan tindakan mereka menghancurkan batu menjadi berkeping-keping, volumenya berkurang. Juga, bagian lain dari iblis menuju ke serangan, langsung terbang ke kedua sisi, dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa ragu, Wang Yuan dan Sima Xian yang muncul di kedua sisi. Mereka merasa sangat sulit menemukan lokasi yang pas untuk bergerak. Long Hao Chen sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka. Setiap orang yang telah melawan iblis begitu lama bersama-sama, jelas tahu apa yang harus dilakukan. Pegunungan penahan iblis adalah tempat terbaik untuk menyembunyikan diri, mengandalkan kompor spiritual, peralatan, dan kemampuan mereka. Jika iblis ingin menyergap mereka, segalanya akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dengan mundur tepat setelah momen aksi, mereka tidak akan memberi musuh kesempatan untuk mengepung mereka. Long Hao Chen pun memanfaatkan peluang tersebut dan menutup celah kecil di belakangnya. Dengan cepat memanggil 4 penjaga suci, menjelaskan kepada mereka situasi di depan mata mereka serta tujuannya. Cobalah yang terbaik untuk membuat musuh terlihat mencolok, sambil menunda kemajuan mereka. Di antara 4 penjaga suci, 3 peringkat terakhir semua memandang ke penjaga suci ke-9, yang melihat kembali ke 3 penjaga suci lainnya, sebelum melihat ke Long Hao Chen, Guru, tingkat kepentingan apa yang harus kita lampirkan pada tugas menunda atau membunuh musuh-musuh ini? Long Hao Chen menjawab tanpa ragu-ragu, sangat penting. Pengawal suci ke-9 mengangguk menanggapi dia, sebelum melihat ke 3 penjaga suci lainnya, berkata dengan suara berat, kalau begitu tolong biarkan aku meminjam kekuatanmu. Kemudian dia memandang Long Hao Chen sekali lagi, Guru, kali ini, setelah membantu Anda menyelesaikan masalah ini, kami harus tertidur selama lebih dari sebulan, untuk pulih dari konsumsi kekuatan jiwa. Long Hao Chen memiliki kejutan besar. Tepat ketika dia ingin menanyakan tentang itu, 3 penjaga suci lainnya mulai berbicara dalam bahasa khusus. Gerakan mereka sangat terorganisir. Segera setelah mereka mulai mengepung penjaga suci ke-9, tubuh mereka menggigil hebat, lalu sinar di mata mereka berdenyut kuat. Dengan kaget, Long Hao Chen melihat warna putih krem terpisah dari mata mereka dan dipindahkan ke tubuh pengawal suci ke-9. Aura dari 3 pengawal suci melemah dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, tetapi sebaliknya, tubuh pengawal suci ke-9 membesar dengan kecepatan yang mengerikan, hampir membutuhkan sekejap untuk menerobos dari puncak langkah ke-7 ke langkah ke-8, tanpa berhenti sama sekali. Ini adalah... Setelah beberapa saat terkejut, Long Hao Chen menyadari bahwa 3 pengawal suci agung sedang mentransfer kekuatan jiwa mereka ke pengawal suci ke-9. Dan itu bukanlah kekuatan jiwa biasa, tetapi kekuatan jiwa di akarnya. Jika tidak, mengapa mereka melemah sedemikian rupa? Desir. Kilau cahaya merah mengambil inisiatif untuk kembali ke dalam Eternal Melody. Itu adalah pengawal suci ke-12. Long Hao Chen segera kehilangan keberadaannya. Sepertinya seperti yang dia katakan, dia tertidur lelap. Pengawal suci ke-11 hanya bertahan sedikit lebih lama daripada tanggal 12, dan kemudian diikuti oleh ke-10. Seluruh transfer hanya memakan waktu 10 detik dan tidak lebih. Ketika ketiga pengawal suci agung semuanya menghilang, Hao Chen terkejut melihat bahwa pengawal suci ke-9 telah mengalami perubahan yang membelah surga. Tubuhnya berukuran sama, tapi sinar jingga yang berdenyut di matanya menghasilkan kilau keemasan yang samar. Sementara itu, tulang berwarna putih susu sepertinya telah mendapatkan kilauan yang menyala. Tepat setelah mengangguk ke Long Hao Chen, tubuhnya melonjak, menghadap ke arah puncak gunung di samping. Menghilang dalam sekejap mata, dia meninggalkan Long Hao Chen hanya pesan sebelum itu. Bahwa dia akan bertahan melawan iblis-iblis ini, dan mencegah mereka menutupi area di antara 2 bukit ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan pengawal suci ke-9, Long Hao Chen memiliki keyakinan mutlak pada kesetiaan penjaga suci ini. Selain itu, tindakan pengawal suci ke-9 untuk menarik dukungan dari kekuatan jiwa 3 penjaga suci lainnya tidak mungkin menjadi teknik yang umum. Dalam sekejap, Long Hao Chen memanggil Yating ke sisinya.
Sementara itu, batu yang jatuh selesai jatuh dari langit, dan Sima Xian serta Wang Yuan sudah mundur. Setelah mengetahui tentang lenyapnya bahaya, pasukan iblis ini pasti akan terus maju. Bagi mereka, ini tidak lebih dari ditangkap oleh Temple Alliance. Tapi karena mereka sudah berada jauh di dalam pegunungan penolak iblis, mereka tidak bisa mundur seolah tidak ada yang terjadi. Lagi pula, titik. Karena alasan inilah Long Hao Chen ingin menunda mereka, dan untuk itu, dia harus membuat iblis-iblis ini merasa bahwa mereka sedang terancam. Hanya dengan cara ini dia bisa memaksa mereka ke dalam formasi bertahan. Setelah bertukar beberapa kata sederhana dengan Yating, Long Hao Chen menghilang dalam sekejap, muncul di belakang Yating. Menempatkan tangannya di punggungnya, dia menuangkan energi spiritual unsur cahaya yang sangat murni ke dalam tubuhnya. Ini adalah Brilliant World, sebuah kemampuan yang tidak hanya bisa digunakan Yating, tapi juga Long Hao Chen. Long Hao Chen adalah seorang ksatria, bukan penyihir, dan meskipun dia bisa menggunakan sihir ringan, kebanyakan dari mereka berorientasi pada dukungan. Bahkan jika ini bisa digunakan dalam pertempuran, itu hanya akan menjadi target sihir untuk mempengaruhi dirinya sendiri, dan tidak bisa menjadi serangan jarak jauh. Jika tidak, bukankah ksatria akan menjadi kuat di setiap era? Tapi Yating tidak sama, menjadi peri cahaya, dia adalah penyihir cahaya terus-menerus. Ketertarikannya pada cahaya jauh melampaui mage manusia. Dan dari sejumlah besar vitalitas yang dia serap di surga ilusi, ditambah perpaduannya dengan kompor spiritual Sein Long Hao Chen, Yating sudah berevolusi mendekati tingkat peri tingkat lanjut. Kekuatannya terus meningkat seiring dengan kultivasi Long Hao Chen, karena dia tinggal di rongga spiritual Long Hao Chen. Dan dia juga bisa dikatakan setengah dari alasan kecepatan kultivasi Long Hao Chen. Sama seperti Yating mencapai langkah ketujuh dari kultivasi karena bantuan Long Hao Chen, kemampuannya mengembunkan esensi cahaya pergi ke tingkat yang sama sekali baru. Perlahan mengangkat tongkatnya, dia membuat sekelilingnya menyala. Nyanyian yang resonan keluar dari mulutnya, seperti musik menyentuh yang riang dan santai. Fluktuasi energi spiritual Long Hao Chen dan Yating dengan cepat bertambah dalam intensitas. Mata emasnya juga menjadi semakin cemerlang, keempat sayap di punggungnya terbuka lebar. Saat ini, dia tidak perlu menyembunyikan dirinya lagi. Sayap spiritualnya dan sayap Yating mengepak dengan ringan, dan dalam keadaan ini, kecepatan penyerapan esensi cahaya mereka mencapai tingkat kolosal. Bagaimana mungkin pengumpulan esensi cahaya intens yang tak tertandingi tidak menarik perhatian iblis? Hampir seketika, pembawa dan utusan di angkasa mengetahui aktivitas yang terjadi di sana. Para utusan mengeluarkan desis tajam sebagai peringatan, dan segera, sekelompok 20 iblis besar yang dipimpin oleh komandan iblis dari langkah ke-8 datang dengan penerbangan ke arah mereka. Dengan Fin Commander dari langkah ke-8 sebagai komandan, kelompok iblis besar dari langkah ke-5 tidak lebih lemah dari kelompok Long Hao Chen yang ditemui di Desolate Hissing Cavern, dan terlebih lagi, mereka memiliki banyak ruang untuk mendapatkan bala bantuan. Tindakan musuh secara alami dirasakan oleh Long Hao Chen, tetapi dia tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Tetap lalai pada musuh, dia menuangkan energi spiritualnya ke tubuh Yating. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah melakukan segalanya untuk mendukung Yating dalam menyelesaikan mantra ini. Yating saat ini tampak halus, seperti jurang maut, dan bahkan Long Hao Chen sama sekali tidak menyadari untuk apa mantra bahasa perinya. Tapi dia yakin ini mantra yang belum pernah digunakan Yating sebelumnya. Adapun tingkat kekuatannya, tidak ada cara untuk mengetahui sebelum Yating menyelesaikannya. Tapi kepercayaan dirinya terhadap para penjaga suci dan juga dirinya adalah mutlak. Titik. Lokasi Long Hao Chen sekitar 2000 meter dari tentara iblis. Meskipun ini bukan jarak yang sangat dekat, para iblis terbang tidak membutuhkan banyak waktu untuk menutupinya. Dan lebih jauh lagi, iblis bukan satu-satunya yang datang dengan penerbangan. Mereka diikuti oleh Demon Carrier, untuk membatasi Long Hao Chen. Bagaimanapun, Long Hao Chen berada di permukaan tanah. Tidak seperti Wang Yuan dan Sima Xian yang sangat mudah melarikan diri di atas gunung, dan hanya harus menembus bebatuan di jalan sambil meminjam kekuatan dari sayap spiritual mereka untuk membuat diri mereka sangat sulit dikejar. Kecepatan Demon Carrier juga terbatas. Terlihat, musuh sudah cukup dekat. Long Hao Chen menyipitkan matanya, menunjukkan kualitas seorang ksatria Templar serta ketenangan kapten pasukan pemburu iblis.
Pada saat ini, dalam pengertian Long Hao Chen, lokasi setiap iblis muncul dengan sangat jelas. Bahkan cara mereka bersiap untuk menyerang tampak sangat jelas baginya. Sambil mengangkat kedua tangannya untuk memusatkan kekuatan dari Brilliant Body, cahaya oranye pekat mengalir di hadapannya, hampir seketika menutupi Yating dan dia dalam jangkauannya. Itu adalah skill pertahanan Guard Knight yang kuat, Shield Wall. Meskipun memiliki keterampilan yang sama, pertahanan kali ini tidak sama dengan saat Long Hao Chen menggunakannya untuk pertama kalinya di Swarm of Gloom. Saat mereka berada di sana, dia harus melindungi seluruh tim, tetapi sekarang, satu-satunya yang harus dia pertahankan adalah Yating dan dirinya sendiri. Perisai oranye tampaknya hanya muncul di dua sisi, seperti cangkang yang sangat besar, melindungi keduanya. Kilau oranye keluar dari pusatnya, dan jika seseorang melihat dari jauh, dia akan merasakan bahwa perisai siput matahari dan bulan yang ilahi saat ini terasa seolah-olah warna oranye bertatahkan di dalamnya. Serangan pertama yang mencapai bukanlah iblis, tapi lendir pembawa iblis. Membawa keluar bau lendir hijau yang kuat dalam skala besar, yang dengan cepat menutupi jarak ribuan meter. Bab 457. Serangan kejutan 2. Namun sayangnya, kemampuan di mencariar menemukan sasaran yang salah. Jika Long Hao Chen malah menggunakan mantan perisai suci agungnya, kemampuannya yang kuat akan segera menunjukkan kelemahan. Tapi keberadaan macam apa itu perisai siput matahari dan bulan? Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 akan mengalami kesulitan dalam menembus pertahanannya. Dan faktanya, sebagai dewa yang dipilih, dan seorang ksatria Templar, kemampuan paling kuat Long Hao Chen tidak berorientasi pada serangan tetapi berorientasi pada pertahanan. Lendir hijau turun, segera menemui pantulan lembut perisai. Meskipun viskositasnya, area 10 meter di sekitar Long Hao Chen dan Yating tidak tercakup dalam lendir apapun, yang semuanya ditolak oleh dinding perisai. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen mengeluarkan Divine Snell Shield of Sun and Moon dalam pertempuran nyata, dan tidak diragukan lagi, hasilnya adalah yang terbaik. Tepat pada saat ini, di bawah pimpinan Vien Commander dari langkah ke-8, tim Vien juga tiba. Kemurnian dan kekuatan esensi cahaya yang dilepaskan dari tubuh Yating mengejutkan semua iblis yang hadir, atau lebih tepatnya melahirkan ketakutan. Akumulasi total energi spiritual ini menghasilkan fluktuasi mengerikan yang bisa meledak kapan saja, membuat semua iblis dengan kecerdasan paling sedikit merasakan ancamannya. Untuk alasan ini, seorang komandan iblis dari langkah ke-8 dikirim. Lagi pula, Raja Iblis di langkah ke-9 tidak akan bertindak secara pribadi. Vien Commander tidak meminta saudara laki-lakinya meluncurkan serangan probing terlebih dahulu. Persepsinya sebagai yang terbesar, rasa urgensinya sama besarnya. Pedang berat merah tua di tangannya menggambar kurva besar, mengarah langsung ke dinding perisai Long Hao Chen. Bang! Dengan cahaya merah gelap yang mengalir di semua tempat, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan meledak, menghancurkan semua vegetasi di sekitar 100 meter persegi, karena energi elemen kegelapan yang mengerikan bahkan membuatnya sehingga iblis-iblis agung itu tidak berani mendekat. Namun, serangan Vien Commander itu sia-sia. Di dalam tembok perisai, Long Hao Chen seluruhnya tertutup emas, dan energi spiritual yang dilepaskan oleh Yating malah menjadi lebih harum. Ini tepatnya pembalasan cerah mengikuti obstruksi ilahi. Kombinasi Shield Wall dengan Divine Obstruction membentuk pertahanan terlengkap bagi seorang ksatria penjaga untuk melindungi rekan-rekannya dan dirinya sendiri. Selain itu, Long Hao Chen menggunakan Epic Tier Equipment Divine Snell Shield of Sun and Moon. Long Hao Chen sekarang sudah berada di langkah ke-7 dari kultivasi, tetapi saat bertarung langsung, dia memiliki kekuatan untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Awalnya, alasan mengapa pertarungan yang dia lawan dengan Ahbao sangat merugikan adalah karena kultivasinya terlalu inferior, sehingga dia menderita kerugian seperti itu. Pada saat serangan Vien Commander bentrok dengan perisai, Long Hao Chen menyadari dengan jelas bahwa kekuatan bertarungnya telah ditingkatkan oleh Divine Snell Shield of Sun and Moon. Serangan titik tunggal awalnya tersebar di seluruh perisai. Pantulan perisai itu terus berulang 16 kali. Di setiap tempat anak panah, kekuatan serangan yang dihilangkan secara besar-besaran datang. Dengan cara ini, gemetar yang akhirnya mencapai tangan Long Hao Chen dapat diabaikan.
Dengan kata lain, bahkan jika Long Hao Chen tidak menggunakan obstruksi ilahi, dinding perisai saja sudah cukup untuk menahan serangan dari Fien Commander, sesuatu yang bahkan Long Hao Chen tidak harapkan. Tentu saja, Divine Snail Shield of Sun and Moon tidak dapat digunakan oleh siapapun untuk melawan serangan lawan. Bukankah itu sekadar menentang tatanan alam? Pertama-tama, siput matahari dan bulan ilahi hanya muncul 3 kali dalam sejarah. Mendapatkan persetujuannya hanya bisa dilakukan dengan atribut cahaya pilihan dewa. Kedua, kekuatan tertentu juga diperlukan untuk dewa terpilih yang mendapatkan persetujuannya. Long Hao Chen kebetulan berada di langkah ke-7 kultivasi, yang cukup untuk memenuhi syarat. Dan meski begitu, dia belum mencapai tingkat kekuatan untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Dengan kata lain, langkah ke-7 kekuatan adalah intinya. Untuk pembangkit tenaga listrik lain dari langkah ke-7 dengan perisai di Epic Tier, memblokir serangan pembangkit tenaga listrik langkah ke-8 tidak akan menjadi kejutan. Tetapi orang tidak boleh lupa bahwa atribut perisai dan Long Hao Chen sesuai, membuat mereka lebih mungkin untuk menahan serangan itu. Karena ia memperoleh perisai, kecuali tidak dapat digunakan pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, Long Hao Chen tidak menemukan masalah apapun tentang perisai tersebut. Sebaliknya, dia terus menganggapnya semakin menakutkan. Ukurannya dapat dibentuk, mencapai batas panjang 100 meter, dari ukuran telapak tangan. Namun aspek yang paling luar biasa adalah bahwa bahkan ketika diperbesar hingga batasnya, penurunan pertahanan tidak signifikan, tetapi ketika menyusut ke ukuran minimal, pertahanannya sebanding dengan alat ilahi. Serangan Fien Commander ditangkis, tubuhnya ditolak sebelum jatuh ke tanah. Kekuatan tolak perisai itu tidak begitu besar, tapi itu masih membuatnya heran, membiarkan dia merasakan kekuatan pertahanan yang besar dari item itu. Pada saat ini, Grand Fiends sudah mengelilinginya, dan tanpa perlu perintah apapun, mereka bersama-sama menyerangnya dari segala arah. Perisai keong Dewa Matahari dan Bulan mulai terlihat seperti gunung yang tinggi, pantang menyerah tidak peduli serangan mana yang datang. Tentu saja, energi spiritual Long Hao Chen masih dikonsumsi sampai batas tertentu terhadap serangkaian serangan tersebut. Tapi equipment Epic Tier tetap layak mendapatkan reputasi mereka. Divine Snail Shield of Sun and Moon hanya memiliki satu kemampuan, dan itu adalah pertahanan. Konsumsi energi spiritual Long Hao Chen sangat dapat diabaikan. Jika situasinya tetap seperti ini, menahan serangan Grand Fiends ini selama beberapa jam bukanlah masalah. Fien Commander menggeram ke langit, mengarahkan pedangnya yang berat ke arah langit. Membiarkan kilatan cahaya merah, itu bergema dengan suara yang keras. Lampu merah menyala, dan dalam prosesnya, dengan cepat menyala ke arah yang berlawanan. Ini adalah sinyal bagi seluruh pasukan, bahwa musuh yang mereka temui sulit dikendalikan. Segera, Fien Commander mulai menggunakan pedangnya dengan dua tangan, membiarkan atribut kegelapan yang kuat menyebar darinya. Kemudian bawahannya Grand Fiends berkumpul di belakangnya, membentuk barisan, satu demi satu. Ini sepertinya kemampuan Conjoint Spiritual Gathering yang dibanggakan oleh Fien Clan. Sebenarnya, pada awalnya dengan meneliti kristal dari klan Fien yang telah dibuat Lin Xin Pil Spiritual Gabungan. Segera, kekuatan Fien Commander mulai meningkat beberapa kali lipat. Gelombang energi spiritual kegelapan menggelembung, dan pedang kegelapan di tangannya bersinar dalam cahaya yang semakin intens, perlahan-lahan menjadi tertutup oleh api gelap, dengan jangkauan lebih dari 30 meter. Pemandangan yang sangat mengerikan. Long Hao Chen sangat tenang. Dia mengerti dengan jelas bahwa bahkan jika Komandan Iblis ini memiliki dorongan bersama dari bawahannya, total kultivasinya tidak mungkin didorong untuk menembus langkah ke-9 dari itu. Langkah ke-9 adalah kemacetan besar, yang bahkan Andromalius tidak bisa melewati alat sesuatu yang semegah pilar Dewa Iblis. Oleh karena itu, serangan berikutnya paling banyak akan mencapai batas langkah ke-8. Divine Snail Shield of Sun and Moon menggabungkan kedua Shield Wall dan Divine Obstruction, memberikan Long Hao Chen kepastian untuk dapat memblokir serangan berikutnya. Selama belitan ini, Long Hao Chen bisa dengan jelas merasakan bahwa mantra Yating akan segera selesai. Api merah tua tiba-tiba menyala, mengambil bentuk ujung pedang raksasa, menyerbu sambil menghasilkan suara ledakan yang menggelegar. Merobek area yang luas di udara, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan menyebabkan tanah di bawah Long Hao Chen dan Yating tenggelam. Gemuruh. Bila cahaya merah tua raksasa dengan ganas menghantam perisai berwarna oranye itu, membuat tempat kejadian mengejutkan.
Cincin oranye dan merah tua menyebar, dan tangisan naga yang lesu bisa terdengar dari langit. Semua iblis di belakang Komandan Iblis langsung jatuh ke tanah, dari kejutan besar yang menyebar dari serangannya. Vien Commander juga terlempar 7 langkah mundur. Kedua tangannya yang memegang pedangnya juga mati rasa. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membayangkan bagaimana bisa serangannya yang mencapai puncak langkah ke-8 masih belum bisa menembus pertahanan lawan. Dan saat berikutnya, dia menemukan bahwa kembang api yang cemerlang mulai membumbung tinggi. Serangkaian cahaya keemasan melonjak, membawa elemen cahaya yang menyilaukan dan sangat tebal di udara. Setiap kilatan cahaya keemasan yang naik meluas dengan kecepatan yang mengerikan, sejauh itu bahkan saat ia mencapai ketinggian dengan sangat cepat, itu tidak tampak lebih kecil. Dengan kilatan cahaya keemasan, Yating menghilang di dada Long Hao Chen, mantranya telah selesai, bahkan tanpa energi yang tersisa untuk menyaksikan hasil sihirnya. Cahaya berwarna oranye menghilang, saat Long Hao Chen melirik dingin ke Komandan Iblis itu. Mengepakkan 4 sayap di punggungnya, sosoknya berkedip, segera melarikan diri jauh. Vien Commander jelas tidak mau melepaskannya seperti itu. Dengan desisan, dia segera mengejarnya menggunakan sayap iblis besarnya. Meskipun Long Hao Chen telah memukul mundur lawan dengan serangan sebelumnya, dia juga tidak lebih baik. Bagaimanapun, pukulan itu berada di puncak langkah ke-8. Tapi tetap saja, berkat ketangguhan Divine Snell Shield of Sun and Moon dan penggunaan bersama dengan obstruksi ilahi, Long Hao Chen tidak menerima banyak kerusakan. Namun, ini menghabiskan banyak energi spiritualnya. Serangan sebelumnya menyebabkan jumlah energi spiritual Long Hao Chen yang tersisa anjlok tiba-tiba. Saat waktu yang dihabiskan untuk menggunakannya meningkat, pemahaman Long Hao Chen tentang perisai juga naik. Dia juga mulai memahami kemampuan perisai ini. Bahkan jika energi spiritualnya hampir habis pada saat ini, musuh tidak dapat memberikan kerusakan sedikit pun padanya. Namun, situasi saat ini berarti dia jelas tidak cocok untuk menangani Vien Commander itu. Dia masih harus memberikan dukungan kepada pengawal suci ke-9, dan jangan lupa bahwa sebagian besar energi spiritualnya telah dikonsumsi oleh mantra Yating. Memilih untuk menghadapi musuh dalam keadaan seperti itu, ketika mempertimbangkan bahwa bala bantuan mereka tidak ada di dekatnya, akan menjadi hal yang bodoh. Bab 458. Serangan mendadak, 3. Memiliki total 4 sayap membuatnya hanya lebih cepat. Meskipun budidayanya tidak cocok dengan musuh, Long Hao Chen secara mengejutkan bukanlah mangsa yang mudah bagi Komandan Iblis dari langkah ke-8 untuk mengejar ketinggalan. Di bidang penerbangan, Long Hao Chen adalah murid bangga dari pengawal suci ke-10. Penggunaan manuver khusus, menggunakan beberapa gerakan yang sangat sulit, yang dimungkinkan oleh akselerasi tiba-tiba cukup efektif untuk mengungguli pihak lain. Di sisi lain, penggunaan keempat sayap dan pernapasannya memungkinkan dia untuk menyerap sebagian dari esensi cahaya yang tersebar di udara dan memulihkan energi spiritual. Selama waktu Vien Commander mengejar Long Hao Chen, mantra Yating mulai menunjukkan kekuatannya. Bola cahaya yang sangat besar muncul satu demi satu dari langit, menuju langsung ke inti iblis. Tujuan mereka adalah kelompok iblis neraka. Mantra yang tiba-tiba, bersama dengan kekuatannya yang mencapai puncak langkah ke-8, membuktikan kegunaannya. Pada saat itu mulai turun, bahkan Raja Iblis yang memerintahkan kelompok itu tampak terkejut. Sihir tidak sama dengan metode pertempuran lainnya. Itu membutuhkan nyanyian, baik itu untuk manusia atau setan. Dia tidak pernah berharap untuk dihadapkan dengan begitu tiba-tiba oleh mantra, bahkan Komandan Iblis dari langkah ke-8 tidak bisa berbuat apa-apa, atau menjadi tujuan mantra yang begitu kuat. Kali ini, kekuatan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 ditampilkan secara menyeluruh. Meskipun Raja Iblis menyadari fakta bahwa jika iblis neraka bekerja sama, menolak mantra ini tidak akan menjadi masalah, dia tidak ingin mengambil risiko. Jika meteor cahaya ini mencapai barisannya, kerusakannya akan menjadi bencana besar. Jadi dia segera turun tangan, berencana untuk mencegat mantra kuat itu sendiri. Meskipun meteor cahaya memiliki jangkauan terbatas, itu tidak dibatasi oleh arah. Ini adalah versi diperkuat dari mantra Light Meteor yang digunakan oleh Yating sebelumnya, atau lebih tepatnya versi terbatas area. Kesembilan meteor itu secara tunggal lebih kecil dari Light Meteor yang asli, tetapi jika digabungkan, kekuatan ledakan mereka jauh lebih besar, dan area efeknya menjadi besar.
Dengan dukungan dari energi spiritual Long Hao Chen, Yating menggunakan mantra cahaya ofensif ini dengan efek area yang sangat besar melebihi pangkatnya sendiri. Raja Iblis bergegas ke sana. Saat tubuhnya mulai bergerak, itu bersinar dalam cahaya keemasan gelap, dan sayap besar di punggungnya menyebar, mengepak dengan keras. Segera, pedang emas hitam besar muncul di tangannya. Pedang besar ini berkilauan dengan kilau oranye, tanpa diduga menunjukkan identitasnya dari equipment epic tier berelemen kegelapan. Di antara iblis, peralatan semacam ini bahkan belum tentu tersedia untuk dewa iblis. Dari sini, status Raja Iblis ini bisa disimpulkan. Kilatan keemasan gelap melintas di udara seperti sinar cahaya, dan meskipun Raja Iblis bertubuh besar, gerakannya seketika tidak dibatasi oleh volumenya. Segera, meteor pertama yang jatuh berhenti, tiba-tiba meledak, memercik ke segala arah seperti hujan cahaya. Tapi ini baru permulaan. Setan di belakangnya hanya melihat sesosok yang penuh kekaguman, tiba-tiba bergerak dari satu titik ke titik lain di udara, sama sekali tidak terhalang. Setiap gerakannya menghasilkan secercah cahaya, menyebabkan meteor emas berhenti dan meledak. Meskipun udara masih dipenuhi dengan hembusan cahaya yang intens, esensi cahaya tidak bersentuhan dengan iblis manapun di bawah. Pada saat Raja Iblis menebas meteor emas terakhir, seluruh langit berkilauan dalam warna emas. Formasi Golden Meteor adalah mantra agung asli, ditujukan ke area yang luas. Meskipun Raja Iblis, dalam kapasitasnya sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, berhasil memblokirnya sepenuhnya, dia harus terengah-engah kesakitan setelah pertempuran itu. Dan di wajahnya, tidak ada kegembiraan yang seharusnya dia miliki karena melanggar mantra ini yang bisa dilihat. Sebaliknya, Raja Iblis ini tampak sangat suram, hitam seperti wajan tua. Itu karena dia menyadari bahwa dia telah melewatkan sesuatu. Memang, formasi meteor emas rusak, tidak ada yang mencapai tujuan mereka. Tapi dari ledakan berturut-turut dari meteor, masing-masing membawa sejumlah besar esensi cahaya, bagaimana bisa fluktuasi yang disebarkan tidak terlalu kuat? Light Meteor tidak sesederhana mantra yang membawa kekuatan Yating. Itu menyerap sejumlah besar esensi cahaya dari area itu, sebelum membiarkannya meledak dalam bentuk serangan tirani. Itu meminjam kekuatan dari kekuatan surga. Mantra tingkat ini biasanya akan gagal dari akumulasi energi cahaya yang panik, apalagi tentang situasi di mana itu ditembakkan dalam waktu yang singkat. Dengan kata lain, bahkan jika Raja Iblis menyebabkan meteor meledak, mereka masih belum dinetralkan. Sebuah esensi cahaya yang kuat melonjak di langit, berfluktuasi, turun dalam bentuk bintik mikroskopis cahaya yang luar biasa. Ini adalah lautan bintik cahaya yang sangat merusak. Tentu saja, Raja Iblis dari langkah ke-9 tidak merasakan bahaya apapun, tetapi beberapa iblis yang lebih lemah pasti merasakan ancaman itu. Pada saat badai esensi cahaya muncul, iblis di langit hanya sedikit, tetapi sebagian besar terdiri dari dua kelompok, pembawa setan dan utusan setan. Pada awalnya, ketika Long Hao Chen dan Yating sedang mendiskusikan mantra ini, mereka tidak benar-benar berharap itu membawa banyak kerusakan pada iblis. Rencana utamanya adalah untuk menunda iblis menyeberangi gunung. Dengan pemahaman dan kepercayaannya pada pengawal suci ke-9, dia percaya bahwa dia pasti akan menunjukkan tampilan yang lebih mengguncang bumi daripada Yating sesudahnya, yang pasti mengakibatkan kemacetan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dia memikirkan mantra Yating sebagai cara untuk memusnahkan sebanyak mungkin kekuatan pendukung mereka yang terdiri dari utusan iblis dan pembawa setan. Bagaimana ini bisa dicapai? Itulah peran dari formasi meteor emas. Jika Long Hao Chen adalah Raja Iblis yang bertanggung jawab atas grup, apa yang akan dia lakukan? Setelah menempatkan dirinya pada posisinya, rencana ini datang kepadanya. Faktanya, itu ternyata sukses. Raja Iblis benar-benar mencegat meteor cahaya, untuk mencegah iblis neraka di bawah menderita kerusakan. Tapi dia kalah dalam proses 2/3 dari utusan iblis dan pembawa setan. Dalam kekacauan yang terbentuk dari esensi cahaya, bahkan utusan iblis yang masih hidup sebagian besar terluka parah. Dan ini untuk yang paling beruntung dari mereka, yang berada di pinggiran area. Didorong oleh 4 sayap di punggungnya, Long Hao Chen berbelok, tiba-tiba menuju ke atas, sebelum menyapu Vien Commander di punggungnya. Segera,
Tubuhnya berkedip 4 kali berturut-turut, berubah arah di udara setiap saat, membuat serangan VN Commander di jalurnya tidak berhasil. Detik berikutnya, sayap di sisi kirinya tiba-tiba lenyap, dan kedua sayap di sisi kanannya mengepak dengan kekuatan besar. Seolah-olah tubuh Long Hao Chen lepas kendali, berputar-putar di udara. Sementara itu saat dia berputar, Arya dari Dewi Cahaya muncul di tangannya, menyapu horizontal untuk menikam VN Commander. Jangan terlalu mementingkan perbedaan kekuatan antara kedua sisi. Faktanya, Komandan Iblis tidak memiliki sarana untuk mengejar Long Hao Chen. Dalam aspek kemampuan terbang, dia kurang 1 mil dibandingkan dengan Long Hao Chen. Dalam kecepatan penerbangan lurus, 4 sayap Long Hao Chen tidak membuatnya lebih rendah. Dan itu belum lagi fakta bahwa Long Hao Chen memiliki banyak teknik terbangnya. Pada saat ini, Komandan Iblis yang mengikuti Long Hao Chen sudah berada di sisi lateral salah satu dari 2 gunung yang mereka lingkari, meningkatkan jarak mereka dari pasukan Iblis. Tentu saja, Long Hao Chen telah mengawasi perubahan pasukan yang berada di sana. Jika Iblis mengirim bala bantuan yang kuat ke arahnya, dia akan segera bersiap untuk kembali melalui menara keabadian. Namun, mereka jelas lebih disibukkan oleh jatuhnya meteor sebelumnya. Kabar baiknya adalah setidaknya untuk sesaat, tidak ada bala bantuan yang akan datang setelah dia. Adapun Grand Fiends ini, mereka masih jauh dari mengejar Long Hao Chen dan Komandan Fien. Melihat serangan tiba-tiba dari Long Hao Chen, yang telah melarikan diri selama ini, Komandan Fien secara tidak sadar menggunakan pedang berat di tangannya untuk menangkis pukulan horizontal Long Hao Chen. Dengan suara kesemutan, Long Hao Chen mengubah lintasan sekali lagi di udara. Dari keadaan berputar sebelumnya, dia benar-benar meminjam kekuatan dari blok terakhir dari Fien Commander, membuat tubuhnya mandek di udara. Kemudian cahaya keemasan dan biru bersinar, bergema dengan teriakan naga diarahkan langsung ke Fien Commander. Itu adalah salah satu keterampilan tertinggi Long Hao Chen yang paling mahir, naga ganda cahaya dan hujan, teknik serangan yang kuat yang menggabungkan serangan dan kontrol dalam satu. Serangan balik Long Hao Chen sangat tiba-tiba, setidaknya cukup cepat untuk menangkap Komandan Fien tidak siap. Tapi Fien Commander masih pantas mendapatkan gelar ini. Setelah bentrokan pertama melawan Arya dari Dewi Cahaya, tubuhnya berhenti, dan pedang berat di tangannya membentuk lintasan melingkar. Disertai dengan suara yang memekakan telinga, langit diterangi dalam cahaya berdarah, bentrok langsung dengan pengikatan cahaya dan hujan naga ganda Long Hao Chen. Jika Cair telah mempertahankan ingatannya dan hadir, dia pasti akan mengidentifikasi bahwa Komandan Iblis dari langkah ke-8 yang dihadapi Long Hao Chen bahkan lebih kuat daripada yang dia bunuh sebelumnya. Kekuatan bulan berdarah iblis ini sangat besar. Saat kedua teknik itu berbenturan, seruan naga dari naga ganda cahaya dan hujan memudar, tapi bulan berdarah itu juga hancur. Baik Long Hao Chen dan Fien Commander tercengang, karena mereka berdua percaya diri dengan teknik mereka. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa Long Hao Chen memiliki rencana cadangan. Dalam sekejap setelah peluncuran naga ganda cahaya dan hujan, Long Hao Chen yang terhenti memasuki batas jantung transparan pedang. Di tangan kanannya, Arya dari Dewi Cahaya bergeser dan membidik langit. Dari waktu signifikan yang mereka habiskan untuk terbang, sebagian besar energi spiritualnya telah kembali. Khususnya, dari semburan naga ganda cahaya dan hujan meledak, esensi cahaya di udara meningkat. Ini secara alami adalah kesempatan bagus yang tidak akan dilepaskan Long Hao Chen. Dan sumber mantra itu adalah energi spiritual dari Yating dan dia, penyerapannya jauh lebih cepat baginya. Jadi energi spiritualnya saat ini sudah setengah kembali. Ini adalah tampilan dominasi dewa yang dipilih. Dengan fakta bahwa ia mengambil beberapa pil pemulihan spiritual besar sebagai tambahan, Long Hao Chen telah memulihkan kemampuan untuk bertarung. Lagi pula, tidak banyak dari kemampuannya yang membutuhkannya untuk memiliki lebih dari 10.000 unit energi spiritual yang tersedia untuk diluncurkan. Bab 459. Mantra Bumi Terlarang? Saya. Serangan berongga Long Hao Chen sangat tidak nyaman bagi Komandan Iblis yang berada di tengah-tengah pelanggarannya. Pedangnya yang berada dalam aliran ofensif ditarik secara paksa di udara.
Dia melakukannya karena dia menyadari bahwa jika dia terus menyerang, pedang ilahi Long Hao Chen pasti akan menyerangnya terlebih dahulu. Karena itu, dia hanya bisa mengubah rencana. Ini adalah penggunaan jantung transparan pedang. Detik berikutnya, Long Hao Chen dapat dipandang sebagai bagian dari Arya Dewi Cahaya, mengamati musuh dari sudut pandang pedang. Alasan serangan terakhirnya menjadi begitu agresif bukanlah karena dia memprediksi langkah musuh selanjutnya, tapi karena dia benar-benar mengerti maksud pedangnya. Serangan ini tampak seringan bulu, tapi merupakan sesuatu yang lawan harus blokir apapun yang terjadi, karena itu adalah jalan satu-satunya rute pelariannya. Ini adalah bagaimana dia mendapatkan keunggulan dalam sekejap. Saat itu, bahkan Ahbao yang kekuatannya jauh di atas Fin Commander ini menderita kerugian besar terhadap niat pedang terpadu Long Hao Chen. Dan itu melawan Long Hao Chen lama, saat ini dia bahkan lebih mahir dalam pemahamannya tentang niat pedang. Setelah itu, Long Hao Chen melakukan serangkaian 7 serangan pedang, masing-masing membawa perasaan hampa yang sama, sambil diisi dengan energi spiritual yang tak terbatas. 7 serangan pedang ini memaksa Vien Commander mundur 7 kali. Ketika dia tersandung dari serangan terakhir, seteguk darah hitam keluar dari mulutnya. Bayangkan saja, untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 yang harus menahan 7 serangan berturut-turut, meninggalkan dia tanpa pilihan selain menarik kekuatan dari cadangan batinnya, reaksi apa yang akan ditimbulkan? Faktanya, Long Hao Chen dapat dikatakan telah menggunakan tekniknya di pedang untuk memaksa Komandan Iblis melukai dirinya sendiri. Dan pada saat ini, Komandan Iblis akhirnya menyadari sejauh mana kekuatan Long Hao Chen. Manusia yang tampak seperti seseorang yang paling banyak mencapai langkah ke-7 kultivasi ini adalah ancaman bagi hidupnya. Karena itu, dia bahkan mempertimbangkan untuk mundur. Itu adalah iblis tingkat tinggi, bukan yang tidak akan takut sebelum mati seperti iblis berbila ganda atau iblis berserk. Sayangnya, Long Hao Chen tidak akan membiarkannya pergi. Setelah 7 serangan pedang berturut-turut, dia tidak hanya memaksa musuh untuk mundur tanpa jeda, dan menyebabkan dia melukai dirinya sendiri dalam prosesnya, tetapi juga menyebabkan kekuatannya sendiri tumbuh ke puncaknya. Sekarang, orang bisa dengan jelas melihat bahwa seluruh tubuh Long Hao Chen berkilau dengan kilatan putih. Kemampuan pedang suci pada awalnya hanya dapat digunakan pada senjata seseorang, tetapi pada saat ini, Long Hao Chen memanfaatkan pemahamannya terhadap maksud pedang dan kendali atas elemen cahaya sebagai dewa yang dipilih, untuk mengubah seluruh tubuhnya menjadi pedang suci. Negara. Di saat yang sama, tangan kanan dan lengan kanannya berkilau dalam transparansi yang tak tertandingi, tepatnya dari Brilliant Body. Dengan kata sederhana, 7 serangan sebelumnya hanyalah cara baginya untuk mengisi energi. Setelah urutan ini, meledakkan Fin Commander, terluka, Long Hao Chen berhenti sejenak, bukan untuk memulihkan kekuatannya, tetapi justru sebaliknya, karena posisinya dekat dengan puncaknya, dan sekarang adalah waktu untuk mendapatkan lawan. Terkunci. Kedua tangannya menggenggam pegangan Arya dari Dewi Cahaya, pada saat pedang ilahi Long Hao Chen sekali lagi diangkat, Komandan Vien tiba-tiba merasa seolah-olah matahari akan melewati tubuhnya. Niat pedang yang tajam terkunci padanya sepenuhnya, sampai-sampai dia bahkan tidak berani mempertimbangkan untuk melarikan diri lagi. Bahkan keberadaan yang kuat seperti Vien Commander dari langkah ke-8 merasa pikirannya menjadi agak kosong saat ini, karena dia tidak dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam situasi ini, atau bagaimana membalas serangan di depan matanya. Namun, dia memiliki naluri bertahan hidup seperti setiap makhluk hidup. Ketika merasakan bahwa hidupnya tidak berarti di depan musuh, Komandan Iblis dari langkah ke-8 ini mengambil keputusan yang tepat. Tiba-tiba menggigit lidahnya, dan dengan paksa memotong bagian atasnya, dia menyemburkan seteguk darah, menyala dengan warna merah tua. Ini adalah teknik runtuhnya iblis yang hanya dimiliki oleh iblis peringkat tinggi, yang pernah ditemui Long Hao Chen melawan Dewa Iblis-Iblis Ular Andromalius. Hanya, teknik kehancuran iblis ini terasa berbeda dari versi yang digunakan oleh Dewa Iblis-Iblis Ular Andromalius. Andromalius menggunakan versi kelas Dewa Iblis, memberikan dorongan yang besar, sambil membuat efek sampingnya sedikit lebih kecil. Tapi setelah Komandan Iblis ini akan selesai menggunakan teknik kehancuran iblis, bahkan jika dia tidak mati karenanya, kultivasinya setidaknya akan secara paksa turun ke langkah ke-6. Tentu saja, dibandingkan dengan kematian, kerugian akibat kehilangan kultivasi tidak banyak. Fluktuasi cahaya dari sisi ini menarik perhatian pasukan iblis di sisi lain, mengakibatkan Raja Iblis memberikan perintah untuk pergi ke sana, dengan kondisi terbaiknya. Itu karena dia tidak tahu berapa banyak musuh yang ada.
Sejak melihat mantra kerumunan sebelumnya dari langkah ke-8, dia menjadi yakin kekuatan manusia yang datang untuk mencegat mereka sangat kuat. Sebagai komandan pasukan elit ini, dia tidak berani menjadi ceroboh. Pada saat ini, kilatan cahaya ungu tua terus menggelembung dari 500 iblis neraka. Mereka melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi, dan di masing-masing tangan mereka ada kristal merah keunguan, yang bertindak sebagai tongkat mereka. Kilatan ungu tua berbentuk penghalang besar, menutupi seluruh pasukan iblis di dalamnya. Ini adalah formasi pertahanan terbaik mereka. Dengan 500 iblis neraka bertindak bersama-sama dalam pertahanan, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 tidak akan mungkin bisa menghancurkannya tanpa senjata yang sangat kuat. Sekarang Raja Iblis merasakan fluktuasi kuat dari esensi cahaya yang datang dari sisi lain gunung, dia tidak peduli dengan hidup atau mati bawahannya di sisi itu, dibandingkan dengan pertahanan seluruh pasukan. Cahaya merah berdarah bersinar di dadanya, sebelum kabut darah merah menyebar dari tubuhnya, menutupi seluruh pasukan. Ini adalah kontrol elemen dekat dengan tingkat domain pengguna langkah ke-9. Dari gunung lain, niat pedang yang tak tertandingi tajam sudah bisa dirasakan, menyebabkan Raja Iblis merasa kedinginan. Tidak heran kalau perkiraannya begitu tinggi, karena Sword Niat tidak memiliki konversi langsung ke kelas. Melalui niat pedang menyebar dari Arya Dewi Cahaya, Long Hao Chen mencapai tingkat pemahaman yang sangat dekat dengan pengguna pedang ilahi Ye Wuxiang dari masa lalu. Bagaimana level ini bisa menjadi ancaman bagi Raja Iblis? Tidak mungkin dia bisa mengharapkan tim yang dia bawa di Demon Resisting Mountain Pass akan berada dalam masalah begitu cepat. Pada saat ini, bahkan tanpa pusat kekuatan manusia di sini untuk memblokir mereka, karena hilangnya utusan iblis, mereka akan terekspos dengan sangat cepat. Pada titik ini, Raja Iblis sudah mulai mempertimbangkan untuk mundur. Itu bukan karena kurangnya keberanian, tetapi karena iblis tidak mampu kehilangan begitu banyak elit mereka. Di antara pasukan iblis ini, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 berjumlah setidaknya 300. Faktanya, selain dari 5 klan teratas, tidak ada kekuatan di antara iblis yang mungkin bisa mengumpulkan pasukan seperti itu. Jika kerugian terus bertambah, kemarahan Dewa Iblis Kematian Saminaga pasti akan menunggunya. Mungkin dia akan langsung dihukum oleh Kaisar Dewa Iblis. Cahaya putih yang berkilauan dan tembus cahaya membentuk bilah cahaya di udara, meninggalkan jejak api di udara. Cahaya ini muncul dalam sekejap, sebelum menghilang sepenuhnya. Di udara, sosok Long Hao Chen terpesona, sebelum Arya Dewi Cahaya kembali ke tubuhnya. Wajahnya saat ini sangat pucat, jelas merupakan hasil dari konsumsi energi spiritual yang besar. Dan sebenarnya, energi spiritualnya hampir tidak cukup untuk membuatnya tetap mengambang. Tapi lawannya jelas jauh lebih buruk. Meskipun Vien Commander berhasil menjaga dirinya tetap mengambang, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa di wajahnya adalah ekspresi orang mati. Membiarkan jejak darah dari kepala ke jari kakinya, seluruh tubuhnya benar-benar terbelah oleh serangan sebelumnya Long Hao Chen. Ini adalah kekuatan absolut. Niat pedangnya dikombinasikan dengan Arya dari Dewi Cahaya menyebabkan cara mengesankan Long Hao Chen melampaui puncaknya. Tanpa peralatan yang cukup bagus, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 tidak akan bisa melawannya. Dan yang paling menakutkan adalah pengalaman pertempuran Long Hao Chen. Sebelumnya, dia membuat dirinya tampak lemah dan melarikan diri dengan berani untuk menarik musuh agar mengejarnya. Dan dari serangan balasannya hingga kematian Vien Commander, hanya beberapa napas waktu yang telah berlalu. Seluruh pertempuran ada dalam genggamannya, dan dia tidak memberi Vien Commander sedikit kesempatan untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Long Hao Chen memang sangat muda, tapi pengalamannya jauh lebih kaya daripada orang lain seusianya. Berapa kali dia mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran? Berapa banyak krisis putus asa yang dia atasi hingga sekarang? Setiap pengalaman ini menjadi bagian dari kekuatannya, mengubahnya. Hanya dalam beberapa tahun, dia sudah bisa dibandingkan dengan banyak pendahulunya dalam hal sikap dan pengalaman pertempuran, dan ini tanpa menyebutkan semua keterampilan kuat yang dia peroleh dari pengawal suci di Menara Keabadian. Mengepakkan sayapnya dengan susah payah, dia memanfaatkan momen sebelum kematian Vien Commander untuk menyerapnya dalam Eternal Melody. Kemudian Long Hao Chen mengubah pendiriannya, menghadap ke puncak gunung. Dari apa yang dia ingat, pengawal suci ke-9 terbang dari sana tepat sebelumnya. Tetapi mengapa tidak ada fluktuasi energi spiritual yang dapat dirasakan dari sana hingga sekarang? Setelah meminjam kekuatan dari jiwa 3 penjaga suci lainnya, sihir pengawal suci ke-9 dapat dikatakan telah mencapai puncak dari langkah ke-8.
Sambil memperhatikan dengan penuh perhatian gunung di depan matanya, Long Hao Chen dengan cepat kembali ke tanah, mengambil pil pemulihan besar yang baru, memulihkan energi spiritualnya dengan cepat. Sementara itu, dia berganti dengan gaun hitam, memanfaatkan malam untuk menyembunyikan sosoknya. Setidaknya hingga saat ini, rencananya berjalan mulus. Sekarang, semua tergantung pada bagaimana nasib pengawal suci ke-9. Ke-9, Anda harus lebih cepat, jika tidak, kami tidak akan dapat mengintimidasi iblis-iblis ini. Begitulah adanya, iblis juga bukan orang bodoh. Dan setelah momen kehati-hatian yang singkat ini, mereka akan segera menyadari tidak ada pergerakan lebih lanjut dari sisi lain, serta lenyapnya fluktuasi energi spiritual elemen cahaya, itu akan sama seperti jika mereka kembali ke situasi semula. Bab 460. Mantra Bumi Terlarang? 2. Namun, keheningan yang mematikan ini meningkatkan rasa ketakutan yang terukir pada iblis. Lagi pula, setelah melintasi jalur gunung penahan iblis, mereka akan berada di wilayah manusia, di mana mereka tidak memiliki cara untuk memprediksi apa yang akan mereka hadapi. Mereka awalnya mengira mereka telah menyembunyikan diri mereka dengan cukup baik, dan tidak berharap musuh mengetahui tentang mereka begitu cepat. Perasaan diserang sangat sulit untuk ditahan. Mereka lebih suka menghadapi tentara aliansi kuil secara langsung, daripada berhadapan dengan beberapa musuh tak dikenal yang mengawasi mereka dan yang bisa menyerang kapan saja. Raja Iblis sangat tenang, menunjukkan nilainya sebagai komandan yang baik untuk pasukan ini. Ini adalah peran yang hanya kekuatan yang tidak akan cukup untuk ditanggung, terutama mengetahui bahwa di sisi iblis, pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 pasti tidak sedikit. Raja Iblis ini tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahannya, hanya dengan tenang mengamati sekeliling, menjaga kelompok yang lain tetap di hadapannya. Dia adalah komandan pasukan ini, otak mereka. Faktanya, dalam kasus pertempuran skala besar, kehadirannya akan mempengaruhi efisiensi tim setidaknya 3 kali lipat. Setidaknya waktu untuk menuangkan secangkir kecil teh telah berlalu, sementara tidak ada tanda-tanda pergerakan yang terjadi kecuali penyergapan sebelumnya yang tiba-tiba datang. Dingin sedingin es menghantam wajah Raja Iblis, yang akhirnya menebak apa yang mereka lakukan. Meskipun dia tidak yakin bahwa mereka yang menyerang mereka adalah Demon Hun Squad, pengintai dengan kekuatan individu seperti itu pasti tidak banyak. Dan orang-orang dari sisi lain pasti sejumlah kecil, mencoba mengulur waktu, untuk Exorcist Mountain Pass dan Demon Resisting Mountain Rank untuk bersiap sampai batas tertentu. Berhenti bertahan, dan maju dengan kecepatan penuh. Raja Iblis memberikan perintah berikut ini dengan keyakinan. Kemudian pengintai yang tersisa juga kembali, membawa berita bahwa tidak ada sekelompok besar manusia yang ditemukan. Tanpa kemampuan cloaking dari Demon Envoys, mereka tidak memiliki kewajiban lagi untuk terus maju perlahan. Pilihan paling bijak yang tersisa bagi mereka adalah melewati gunung dengan kecepatan tercepat. Selama kelompoknya berhasil memberikan pukulan serius kepada Temple Alliance dengan memusnahkan kota Exorcist, jalur gunung penahan iblis tidak akan mampu menghentikan kemajuan sisa pasukan iblis. Cahaya hitam keunguan yang berfungsi sebagai pertahanan magis perlahan-lahan dicabut, demi menjaga energi spiritual. Tapi iblis neraka dan beruang iblis di dekatnya sekali lagi menunjukkan koordinasi mereka yang luar biasa. Setelah menghentikan mantranya, masing-masing iblis neraka pergi langsung ke bahu beruang setan, membiarkan mereka maju dengan mudah melewati jurang di kedalaman pegunungan. Tepat pada saat ini, Raja Iblis tiba-tiba mendapat firasat buruk. Ini adalah naluri alaminya, yang tumbuh seiring dengan peningkatan pangkatnya. Ini tidak terkait dengan ras seseorang, atau dengan kekuatan seseorang. Meskipun tidak merasakan fluktuasi energi spiritual, ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahaya yang fatal. Tiba-tiba, dia melolong, berhenti di situ dan fokuskan semua energimu untuk bertahan. Pada saat yang sama teriakannya keluar, pemandangannya berubah total. Para pembangkit tenaga iblis yang semuanya mendengar perintah ini dari komandan mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, kekuatan penindas besar muncul di depan mereka. Persis seperti gunung tinggi yang membungkus pikiran mereka, tampaknya itu mendorong mereka ke bawah kendali. Mereka semua berdiri di sisi gunung, yang secara tak terduga perlahan bergeser ke arah mereka tanpa pertanda apapun. Karena pergeseran itu dimulai dengan lambat, mereka tidak menyadari fenomena tersebut sampai sejumlah besar batu yang hancur akhirnya mulai memberikan ancaman yang mengerikan, ketika jatuh ke arah mereka. Fajar masih menjelang, tapi langit tetap sama gelapnya.
Di bawah tirai gelap gulita di malam hari, puncak gunung besar yang bahkan lebih gelap jatuh dengan kecepatan yang mengejutkan, datang dengan kekuatan yang tak tertahankan meskipun kecepatannya lambat. Dan seluruh proses ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Jika sedikit pembangkit tenaga listrik mereka mengerahkan seluruh energi mereka untuk melarikan diri, mereka pasti bisa lolos dari ini. Tapi ini adalah pasukan, dan bukan pasukan penghilang pemburu iblis kecil. Prajurit berjumlah 5.000, dan puncak gunung besar sepanjang 2 km menekan mereka. Ini bahkan lebih menakutkan daripada beberapa mantra terlarang dari langkah ke-9. Wajah tanpa ekspresi dari Raja Iblis segera menjadi pucat. Dia tidak pernah berharap manusia ini menggunakan cara seperti itu. Mereka benar-benar telah jatuh di atas gunung, mengubahnya menjadi senjata yang menakutkan. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya, dia tidak mungkin menahan seluruh gunung. Di antara semua iblis, satu-satunya yang bisa mencapai itu mungkin adalah Kaisar Dewa Iblis. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberi perintah untuk mundur, tanpa mengeluarkan biaya untuk mundur dari rintangan ini. Berserk Demons yang berdiri di depan melarikan diri dengan kecepatan panik, menuju ke belakang, diikuti oleh Grand Fiends yang juga tidak ragu-ragu untuk menggunakan sayap mereka untuk melarikan diri dari zona bahaya. Tapi bagaimana dengan beruang iblis dan iblis neraka di tengah formasi? Iblis neraka mungkin bisa mengandalkan dorongan sihir untuk mendapatkan kecepatan tertentu, tetapi beruang iblis dengan pertahanan yang sangat kuat, jelas tidak memiliki kecepatan. Tanpa perlu memastikan bahwa kedua sisi mereka diisi dengan pasukan sahabat lainnya, mereka tidak mungkin mundur dengan cepat. Gunung yang jatuh dari langit tidak akan menunggu mereka, dan terus jatuh terlepas dari reaksi mereka. Pada saat tubuh besarnya jatuh, Raja Iblis dari langkah ke-9 yang mengandalkan energi spiritual superiornya untuk membawa beberapa lusin beruang iblis keluar. Ledakan keras itu hampir mengguncang seluruh gunung penahan iblis. Tanpa memperhatikan ras iblis mereka, semua setan dalam jangkauan gelombang seismik yang mengerikan dikirim terbang. Di bawah gelombang seismik yang mengamuk, meskipun mereka semua adalah elit iblis, gelombang seismik yang mengerikan itu sama sekali tidak mudah ditanggung oleh mereka. Hanya Grand Fiends, yang berbakat dengan kemampuan terbang, yang lebih baik. Tapi mereka hanya lebih baik untuk sesaat. Jatuhnya puncak gunung, betapa mengerikannya itu? Ledakan dahsyat yang datang, dengan beban yang sangat besar, menyebabkan tanah longsor di 7 gunung sekitarnya. Siapa yang tahu berapa banyak batu dengan diameter lebih dari 3 meter jatuh sebagai akibatnya, seolah-olah ini adalah reaksi dari Dewa Gunung, dengan panik menghancurkan puing-puing ini ke arah pasukan iblis. Pada saat gunung runtuh, kilatan keemasan membumbung di langit, melayang di udara dibantu oleh 4 sayap di punggungnya. Di gunung yang roboh di bawahnya, aliran cahaya kuning melonjak, berkedip kembali ke dadanya, dan auranya menghilang seketika. Ini benar-benar tanah longsor. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Meskipun kepercayaannya pada kemampuan pengawal suci ke-9 tinggi, dia tidak terlalu berharap bahwa dia akan diberi kejutan yang menyenangkan. Dia benar-benar membuat seluruh gunung jatuh. Bagi iblis, ini tidak kurang dari pukulan fatal. Saat menghindari bebatuan besar di udara, wajah Long Hao Chen dipenuhi dengan senyuman yang tak terkendali. Tidak peduli seberapa mantap dia sebagai pribadi, tidak menunjukkan kegembiraan dalam waktu seperti itu tidak terbayangkan. Setidaknya 2/3 dari beruang iblis dan iblis neraka dihancurkan di bawah bebatuan, dan bahkan mereka yang bisa lolos dari takdir ini secara kebetulan hanya akan terkena dampak paling mengerikan dan langsung dari gelombang seismik. Ledakan keras bahkan mendorong Long Hao Chen yang jauh, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang mereka yang menanggung dampak dari jarak dekat. Para elit iblis dari pasukan ini seharusnya menjadi lumpuh. Haha, Long Hao Chen tertawa terbahak-bahak sebelum tiba-tiba berhenti. Dengan kilatan cahaya keemasan, sosoknya kemudian menghilang di langit, menuju Tower of Eternity. Hampir pada saat yang sama saat dia menghilang, kilatan keemasan gelap melintas, sekejap berikutnya Fiend King yang membenci dan marah muncul. Seorang manusia? Mungkinkah manusia ini datang sendiri? Tidak, ini tidak mungkin. Kerusakan yang terjadi barusan adalah bencana besar di mata Raja Iblis ini. Pasukannya dikirim mati begitu saja sebelum serangan utama dimulai. Kerusakan yang disebabkan oleh gunung besar itu bagi pasukannya tak terlukiskan. Dari puncak gunung yang begitu besar, meskipun setengahnya dikirim langsung ke jurang, jumlah yang tersisa benar-benar didorong ke sisinya. Jika itu dia sendiri, mungkin dia bisa mengebor gua di gunung menggunakan energi spiritual yang mendominasi, tetapi hanya dia yang berada di langkah ke-9. Itu tidak terjadi pada bawahannya. Sejak tentara ini dibentuk, itu di bawah kendalinya.
Semua pembangkit tenaga yang membentuknya dipilih dengan sangat hati-hati, dan menjalani pelatihan ketat. Satu-satunya yang mengendalikan mereka adalah Kaisar Dewa Iblis, tetapi pada saat dia mengintegrasikannya, dia bukan lagi Raja Iblis, melainkan menjadi kepala Korps Legiun kedua yang berada di bawah Kaisar Dewa Iblis. Tetapi elit absolut yang diperintahkan olehnya ini menimbulkan kerugian fatal bahkan tanpa melihat kekuatan manusia sedikit pun. Ini melampaui aib belaka. Ini adalah kegagalan yang tidak ada bandingannya. Rasa bersalah karena kehilangan seperti itu benar-benar tak tertahankan. Siapa musuh itu pada akhirnya? Bagaimana dia bisa menghilang tanpa jejak? Kemampuan macam apa itu? Fluktuasi energi spiritualnya terlihat lemah. Mungkinkah dia menggunakan gulungan mantra terlarang? Tapi dia adalah pengguna elemen ringan. Untuk menyebabkan runtuhnya gunung sebesar itu, setidaknya diperlukan gulungan sihir dari elemen tanah pada langkah ke-9. Pada saat Long Hao Chen menghilang, dia jelas memiliki sensasi panas di dadanya. Ini menandakan penyerapan jiwa-jiwa yang kuat ke dalam menara keabadian melalui melodi abadi. Dan mereka secara alami berasal dari pasukan iblis. Setelah muncul tanpa jejak di lantai pertama Tower of Eternity, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli seberapa kuat Anda Fin King, dan seberapa berani pasukan elit Anda, mari kita lihat bagaimana Anda akan terus melancarkan serangan Anda pada manusia.